Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita Danyang Dedemit. Seperti biasa, terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe, dan bagi yang belum, silahkan subscribe agar channel ini terus berkembang. Jangan lupa juga selalu nyalakan loncengnya agar selalu mendapat notifikasi terbaru dari video-video yang kita upload. Oke, langsung aja kita masuk ke cerita. Hai, apa kabar semuanya? Bertemu dengan saya dalam kisah misteri dan horor. Di sebuah kampung ada seorang laki-laki yang begitu terobsesi untuk menjadi kaya. Dia tidak peduli jalan apa yang harus ia tempuh untuk mencapai tujuannya. Laki-laki ini adalah seorang laki-laki yang begitu sangat berambisi untuk mendapatkan banyak uang. Tapi dia punya satu kebiasaan yang tidak bisa ditinggalkan selama ini, yakni berjudi. Hari-harinya ia penuhi dengan berjudi. Pada suatu hari, karena ambisinya untuk menjadi orang kaya dan terobsesi melihat kehidupan orang kaya, datanglah dia kepada orang pintar yang konon katanya orang pintar itu terkenal sakti mandraguna. Datanglah dia ke sana dan menemui seseorang yang ia panggil dengan nama Mbah. Mbah, saya datang ke sini dengan tujuan untuk mencari kekayaan, Mbah. Kamu mencari kekayaan yang bagaimana? Tanya si Mbah. Aku ingin hari-hariku selalu dipenuhi dengan uang, Mbah. Uang dan uang, Mbah. Pokoknya apa saja caranya, Mbah, aku mau melakukannya. Aku siap melakukannya, Mbah. Baik, ini kalau begitu, sanggupkah kamu bila aku suruh menggali kuburan seorang gadis perawan yang benar-benar masih perawan, tidak pakai alat apapun, tapi menggunakan dengan tangan, dengan jari-jarimu, dengan cakarmu, kau harus menggali kuburan itu. Kalau kau sanggup, kau siap, carilah seorang gadis yang masih suci ketika dia meninggal di waktu Jumat, malam Jumat Kliwon. Itu salah satu syaratnya. Baik, Mbah, pasti akan aku jalankan apa yang menjadi saran Mbah. Mbah, ya, apalagi seumpamanya nanti, Mbah, saya menemukan gadis yang meninggal di malam Jumat itu, lalu apa yang harus aku lakukan setelahnya, Mbah? Galilah kuburan itu, ambillah kepala si gadis itu. Setelah itu, ikat kepala gadis itu dengan tali pocong dan jangan kau lepas. Walaupun dia nanti berteriak-teriak minta dilepaskan, jangan pernah kau lepas. Kalau kau tetap kepingin kaya,
ketika kepala itu sudah kau ikat, sudah kau bungkus katakanlah dengan kain kafannya, kau taruhlah dia di sebuah kotak yang terbuat dari anyaman bambu, dan di anyamannya itu kau lubangi. Setelah itu kau taruh di atas ember. Kepala itu kau taruh di atas ember. Kalau dia berteriak minta dilepaskan, bilang sama dia, aku mau melepaskanmu asal kotak ini penuh dengan uang. Kalau kotak ini belum penuh dengan uang, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Katakan itu. Siap, Mbah. Tapi ingat, iya Mbah, suatu saat nanti kamu juga harus bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan untuk hari ini. Saya siap Mbah, saya tidak peduli. Yang penting saya mau jadi orang kaya. Yang penting cita-cita saya terwujud Mbah. Saya tidak mau diremehkan orang hanya gara-gara saya miskin gak punya duit Mbah. Baik, kalau begitu pegang janji kamu ya. Iya Mbah. Setelah itu dia pamitan pulang kepada si Mbah, dan berlalulah waktu dan berlalulah pula dia dari rumah si Mbah. Pada suatu hari ada seorang gadis yang terlihat sangat lemah sekali. Dia sakit parah. Sudah beberapa hari ini dia sampai tidak bisa berdiri atau bangkit dari tempat tidur. Makan pun sudah tidak bisa masuk, minum pun sudah tidak bisa masuk. Saking parahnya sakit gadis ini. Gadis ini baru duduk kelas 3 SMA, dan tiba-tiba dia sakit yang menyebabkan dia tidak bisa lagi ceria, atau rasa sakit yang dia alami membuat dia kehilangan keceriaannya. Ibunya tiap hari hanya memandang dengan sedih. Bapaknya pun sama, melihat keadaan anak gadisnya yang seperti itu. Pada suatu hari, ketika ibu dan bapaknya lagi menungguinya, anak itu buka mata dan bilang kepada ibunya, Bu, andai kata aku punya salah, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada ibu ya, juga kepada bapak. Sudahlah, gak usah kau pikirkan hal itu. Sudah kewajiban seorang ibu untuk membimbing anaknya, walaupun anak itu salah sama sekali. Ibu harus bisa menerima, nak. Ya Bu, terima kasih atas maafmu, kata anaknya. Setelah itu terlihat mata anak itu semakin lama semakin redup, dan pandangannya semakin lama semakin kosong, dan dari mulutnya keluar kata, oh ibu, oh ibu. Akhirnya gadis ini menghembuskan nafas yang terakhirnya di hadapan ibu dan bapaknya. Kedua orang tuanya sangat sedih melihat kematian anaknya yang seperti ini. Seorang gadis yang menjadi harapan bagi kedua orang tuanya, karena dia adalah anak satu-satunya di dalam keluarga ini. Makanya keduanya merasa sangat kehilangan.
dan kesedihan mereka pun gak akan pernah bisa terbendung atau terbayar oleh apapun setelah meninggalnya anak ini. Datanglah para pelayat berbondong-bondong dan diangkatlah keranda makam untuk menuju ke pemakaman. Setelah Ustadz membacakan doa dan bertiwalah, banyak orang pun mengamininya. Doa-doa Ustadz itu dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar supaya roh gadis ini bisa diterima di sisinya dan dosanya pun diampuni oleh Tuhannya. Itu pun semuanya pelayat yang hadir di situ mengamininya. Karena prosesi pemakaman sudah selesai, orang-orang pun mulai meninggalkan makam si gadis ini dan nampak ibu dan ayahnya masih diam di atas pusara putrinya. Sungguh miris melihat pemandangan seperti ini. Pada suatu saat nanti mereka pasti akan terkenang kehadiran anaknya. Sungguh saya sendiri sebagai seorang ibu merasakan kesedihan yang dialami mereka. Hari telah berlalu. Laki-laki itu mendengar ada seorang gadis yang meninggal di malam Jumat Kliwon. Tepat malam ini aku pasti akan beraksi demi obsesiku untuk menjadi orang kaya, dan aku pasti berhasil dan berhasil. Malam semakin dingin. Laki-laki itu datang ke pemakaman dengan cara mengendap-endap. Dia menengok ke kanan ke kiri, takut kalau sampai ada orang yang mengetahuinya atau mengetahui aksinya. Dan sampailah ia di pusara gadis ini. Dengan tangannya ia berusaha menggali dan menggali. Dia mencakar-cakar tangan mencakar-cakar tanah pekuburan gadis itu. Terus dia cakar-cakar, terus dia gali sampai terlihat papan penutup yang menutupi mayat si gadis ini. Dibukanya satu persatu papan itu dan terlihat kain kafan yang berwarna putih. Lalu dengan amat sangat dengan amat sangat bernafsu dia memotong kepala gadis itu dengan sebilah pisau yang sangat tajam. Lalu diambillah kepala itu dan dibungkusnya dengan kain putih dan diikat dengan tali pocong. Dengan tangannya pula ia kembali tutup kuburan itu. Setelah itu dengan langkah-langkah seribu dan mengendap-endap pula
dia tinggalkan kuburan gadis ini yang masih dengan berantakan. Keesok paginya orang gempar, banyak orang yang datang ke pemakaman karena menemukan makam gadis itu sudah tidak lagi memiliki kepala, dan orang-orang sekampung berjanji untuk menolong orang tua gadis untuk mencarikan kepala anaknya, kepala mayat anaknya. Nah, sampailah kita dengan kisah laki-laki ini dengan kepala gadis ini. Setelah sampai di rumah, kepala gadis ini ditaruh di atas sebuah kotak yang terbuat dari anyaman bambu. Setelah itu dia buka, ikat kepala yang mengikat bungkus untuk menutupi kepala gadis ini. Dan karena ini adalah malam Jumat, hari Jumat, dengan ramuan yang diberikan oleh Mbah Dukun itu, dia siramkan ke kepala gadis ini. Benar, tiba-tiba mata gadis ini terbuka dan menatap dengan tajam. Dia bilang begini, "Tolong lepaskan kepala saya, kembalikan kepala saya ke tubuhnya," teriak dia. "Boleh, akan aku lepaskan kepalamu, akan kulepaskan ikat yang ada di kepalamu, tapi dengan satu syarat, kamu harus penuhi kotak ini dengan uang. Aku tidak peduli kau ngambil dari mana uang itu, pokoknya aku mau uang dan uang. Tahu? Ya, akan aku penuhi kotak ini dengan uang. Setelah penuh, aku minta kau lepaskan aku dan kembalikan kepalaku ini kepada tubuhnya." "Iya, aku janji." Benar. Beberapa saat kemudian, satu persatu uang datang untuk memenuhi kotak ini. Tapi apa mau dikata, namanya kotak sudah dilubangi, uang datang dengan begitu banyaknya, tetap saja kotak ini tidak akan pernah penuh. Karena setiap kali uang itu akan memenuhi kotak, pastilah akan jatuh ke bawah dan masuk ke dalam ember. Bukan kotaknya yang penuh, tapi ember yang di bawahnya yang penuh. Melihat apa yang dia lihat hari ini, begitu banyak uang berwarna merah bertaburan di dalam embernya, dia sangat bahagia, dia sangat senang. Kalau setiap hari kayak gini, dalam jangka waktu dekat, aku pasti jadi orang kaya, uangku jadi banyak, uangku banyak. Ya, uangku banyak. Dan setiap harinya kepala ini berteriak-teriak terus minta dilepas. Setiap harinya kepala ini minta terus untuk dikembalikan kepada tubuhnya. Tapi janji hanyalah tinggal janji. Dan setiap hari kotak ini selalu terisi dengan uang dan terisi terus dengan uang. Dia tidak tahu dari mana kepala gadis ini mengambil uang. Pokoknya dia tidak peduli, yang penting uang,
Dalam setiap kali uang itu penuh, akan dia ambil dan dibawa ke meja judi. Di meja judi itu, dia akan mengadu uangnya dengan uang orang lain. Namun, seringkali bukan kemenangan yang ia terima, selalu kekalahan dan kekalahan. Pernah suatu ketika dia berjudi, dan perjudiannya itu dia kalah sangat banyak. Dia marah atas kekalahannya. Kenapa selama ini dia tidak pernah menang judi? Dia selalu kalah dan kalah dan kalah. Dia tidak pernah menang. Dia curiga dengan orang-orang di sekitarnya. Dia yakin dan percaya bahwa mereka main curang. Tapi orang-orang itu tidak terima dikatakan curang. Menang yang menang saja. Tidak ada kata-kata curang. Menang yang menang, bukan pula curang. Curang adalah pikiran kamu. Kami menang secara real. Kami menang secara nyata. Bukan kami mengakalin kamu. Kami tidak merasa curang. Kamu aja yang hari ini tidak beruntung, kata mereka. Dikatakan tidak beruntung, dia sakit hati dan marah. Aku tidak peduli. Aku yakin kalian pasti curang. Hei, kalau kau tuduh lagi kami curang, kami tidak segan-segan untuk memukulmu. Aku tidak takut. Akhirnya orang ini pun berkelahi dengan salah satu orang yang jadi lawan judinya tadi. Akhirnya dia saling hantam dan saling pukul, saling tendang dan saling sikut. Dan ketika itu mereka gelut atau katakanlah berkelahi di dekat sebuah rel kereta api. Ketika mereka saling pukul, ketika orang itu memukul kepalanya, dia terjebak dan akan jatuh. Namun tiba-tiba melintaslah kereta dan terlindaslah tubuhnya oleh kereta itu. Dan orang yang tadinya berkelahi dengannya hanya menatap dengan perasaan ngeri melihat tubuh orang ini terlindas kereta. Selain orang ini yang melihat, nampak di atas ada kepala yang terbang menatap apa yang telah terjadi ke orang ini. Seorang laki-laki yang tubuhnya remuk redam dihantam badan kereta api. Itulah janji yang harus dipenuhi olehnya, yakni janji sebagai seorang pelaku pesugihan. Tidak ada kok orang yang ingin kaya secara instan tidak mengorbankan nyawanya. Itu pasti mereka bersekongkol atau kerjasama dengan makhluk-makhluk yang katakanlah memiliki pemikiran licik dan jahat. Dan itulah akibat yang harus dia tanggung. Nah, itulah salah satu kisah yang pernah saya dengar
dari seseorang yang beberapa hari yang lalu menceritakan kisah ini kepada saya. Dan bagi para pendengar yang pernah pula atau mendengar cerita yang sama, itu suatu kebetulan yang mungkin pula sudah diatur oleh Tuhan untuk menjadi salah satu kisah yang menjadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk menjadi manusia yang kalau melangkah selalu langkah yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Wassalam. Bye-bye. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Jangan lupa nantikan kembali cerita horor berikutnya hanya di channel Danyang Dedemit. Jangan lupa bagi yang sudah subscribe selalu nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapat info video-video terbaru yang kita upload. Baiklah, sampai jumpa kembali dalam cerita berikutnya.